Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi ومن سار على نهجه إلى يوم الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد إخوة sekalian وأخوات أخواتي في الله جميعا Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT. Pada kesempatan ini kita masih diberikan kesempatan untuk bermujalasah, untuk bermudzakarah, mempelajari salah satu ilmu alat untuk memahami kitabullah, memahami kitab Rabbina Jalla Jalaluhu yaitu Al-Quran, lewat memahami ilmu balaghah. Sebagaimana diketahui bahwa Al-Quran diturunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW fi qimmatil balaghah. Ya, fi qimmatil balaghah. Dengan sastra yang sangat tinggi sehingga perlu bagi kita kaum muslimin untuk mendalami ilmu ini, untuk bisa memahami Al-Quran sebagaimana maksud Allah SWT menurunkannya kepada umat ini. Baik, tidak apa-apa kita nataraja qalilan, kita sedikit balik ke belakang karena kita sudah sampai pada pelajaran ketiga. Saya juga baru tersadar dikonfirmasi sama salah seorang peserta kita, Ustadz, yang pelajaran kedua al-uslub belum dipelajari, apa saya terlambat? Saya bilang iya, memang kita belum bahas secara terperinci, tapi memang sudah kita pernah membahas atau menyinggung pembahasan dalam pelajaran 2 ini, yaitu di kitab Al-Balaghah Al-Muyassarah. Ikhwas sekalian wa akhawat rahimani rahimakumullah. Al-uslub, ya, pelajaran kedua al-uslub. Al-uslub ini kalau dalam bahasa kita gaya bahasa. Sebenarnya banyak makna daripada al-uslub. Al-uslub bisa bermakna gaya bahasa, bisa bermakna juga thariqah atau cara. Jadi banyak maknanya. Taib, man yatabarra' bil qiraah. Sudah ditentukan belum siapa jadwal pembacanya? Belum, Ustaz. Ya. Anak baca Silakan. Muhammad Rizki dari Muhammad Rizki dulu. Bima, ya. Nanti habis ikhwan, akhwat, ya, ganti-gantian nanti insyaallah. Insyaallah semua dapat giliran insyaallah. Baik, Muhammad Rizki dulu, tafadhal. Al-uslubu al-kalimatu al-jadidatu qasidatun nabdun janafun zulmun mazzaqa yumazziqu as-sadafu fityatun nabayanbu sahafiyun sudafatun al-wa'yu naqanaqa yunaqaniqu difda'un rashun khashinun al-ajallu الورى هدم يهدم مترابط إحكام تميز يتميز الفصحاء إفرنقع يفرنقع عاتب يعاتب فسد يفسد اللبنة. واصل. المصطلحات الجديدة تنافر الحروف واضع اللغة حروف الحلق الجزالة الرقة الجزل
al-wahdatu, al-udwiyatu, at-tab'u, as-san'atu. Baik. Sebelum kita lanjut, kita perlu jelaskan makna satu persatu daripada kalimat jadidah ini. Ahsanta. Al-qari, min aina al-qari? Min Bima, Nusa Tenggara Al-Gharbiyah. Ismu Rizki. Na'am, Ustaz. Oh, Masya Allah. Baik, ada yang sudah mengangkat tangan. Nanti insya Allah setelah ini dapat giliran baca. Kita lihat dulu makna daripada kata-kata yang tadi ya. Baik, ini kosakata pelajaran kedua, al-uslub ya. Al-uslub dalam hal ini adalah gaya bahasa. Baik, ada beberapa kata di sini. Qasidah ya, qasidah adalah bait-bait syair. Ini yang masuk dalam bahasa kita juga kasidah ya, kasidah. Kemudian janaf maknanya adalah kezaliman. Kelihatan nggak di situ? Nggak kelihatan di share screen ya? Kelihatan, Ustaz? Yang PowerPoint? Tidak. Sebentar, saya share. Baik. Kosakata pelajaran kedua. Al-uslub ya, al-uslub tadi gaya bahasa. Di sini ada kata qasidah. Ya, qasidah adalah bait-bait syair. Jamaknya qasaid. Kalau dijamakkan ini mufrad ya, qasidah jamaknya qasaidu. Qasaidu. Kemudian al-janaf itu adalah kezaliman. Kezaliman. Kemudian mazzaqa yumazziqu, merobek-robek. Kemudian as-sadaf ini adalah jamak, mufradnya adalah sudfah. Sudfah maksudnya kegelapan. Fityah mufradnya adalah fata, pemuda. Nabayanbu, saling berjauhan. Sahafiyun adalah wartawan. Al-wa'yu, pengetahuan. Penuh jam. Ya. Baik. Kemudian naqnaqa yunaqniqu. Naqnaqa yunaqniqu adalah bunyi katak atau bunyi kodok. Ya, semua kita tahu bunyi kodok. Insyaallah di Indonesia banyak kodok ya. Kemudian difda itulah kodok atau katak ya. Kemudian lash, tempat yang kasar. Kemudian khashin, kasar. Khashin, kasar. Al-ajallu, agung, besar. Ya, agung atau besar. Al-wara, manusia. Kemudian haddama yuhaddimu, hadman, menghancurkan. Mutarabitun, saling berkaitan. Mutarabitun, saling berkaitan. Ihkamun, penguatan atau penyempurnaan. Tamayyaza yatamayyazu, tamyizan, istimewa atau terbedakan. Atau spesial. Tamayyaza, makanya mumtaz atau tamyiz. Umur tamyiz itu adalah umur anak-anak yang bisa membedakan yang mana yang baik dan mana yang buruk. Al-fusaha'u adalah jamak, mufradnya adalah al-fasihu. Itu orang yang berbicara, ada yang coret-coret ini. Yang berbicara dengan, orang yang berbicara dengan suatu bahasa tanpa melakukan kesalahan sedikit pun. Itu namanya al-fusah. Al-fasih lah, orang yang fasih. Kemudian ifranqa'a, yafranqa'u, berpisah atau selesai. Ya, ataba yu'atibu itaban, ataba yu'atibu itaban, mencela, fasada yafsudu fasadan, rusak, al-labinah, batu bata. Ya, batu bata untuk dipakai membangun rumah. Baik,
Kita kembali kepada silsilah tadi. Baik, adapun mustalahul jadidah, al-mustalahul jadidah, ini mustalah dalam pelajaran ini. Tanafurul huruf adalah sudah kita pernah bahas di pelajaran sebelumnya, adalah huruf-huruf yang susah kita sebut karena berdekatan makhrajnya, ya. Nanti ada contohnya juga. Wadhi'ul lughah adalah ahlul lughah, ya, ahlul lughah. Huruful halq, huruf yang keluar dari halqi adalah kerongkongan. Al-jazala warriqqah. Al-jazala ini nanti ada pengertian juga, adalah takbir yang digunakan untuk yang bersifat ada penyemangat di dalamnya, ada quwwah di dalamnya, ada kekuatan. Ya, seperti digunakan untuk mensifatkan peperangan, itu al-jazala. Ar-riqqah adalah takbir yang ada kelembutan di dalamnya, seperti digunakan untuk mengungkapkan sifat bunga, ya, wasfuz zuhur, sifat-sifat bunga, ya, itu menggunakan uslubur riqqah. Kemudian al-jazlu adalah kesungguhan. Diddu al-hazl. Kalau al-hazl itu canda. Wa ma huwa, apa dalam surah At-Tariq itu, was-sama'i wat-tariq, wa ma adraka mat-tariq, an-najmu ats-tsaqib, in kullu nafsin lamma 'alayha hafiz, falyanzur al-insanu mimma khuliqa min ma'in dafiq, yakhruju min bayni as-sulbi wat-tara'ib, innahu 'ala raj'ihi laqadir, yawma tubla as-sara'ir, fama lahu min quwwati wala nasir, was-sama'i dzatir raj' wal ardi dzatis sada'. Kemudian firman Allah Ta'ala, wa ma huwa bil hazl. Al-Quran itu bukan senda gurau, bukan candaan. Ya. Lawannya adalah al-jazal. Al-wahdatul udwiyah, kesatuan. Al-wahdah adalah kesatuan, al-udwiyah adalah anggota badan. Nanti kita akan mempelajari bahwa bait syair itu harus mempunyai kesatuan pikiran mulai dari awal bait sampai akhir. At-tab'u tabiat. As-sun'ah ini dibuat-buat, ya, sun'ah dibuat-buat, tidak kebalikan daripada tabiat. Sun'ah, sani'ah. Jadi mengada-ngada. Tayyib. Jazakallah khairan al-qari. Al-qari tsani min al-akhawat. Syifa. Tafadhal Syifa. Min aina Syifa? Tafadhali. Min Bogor. Bogor, tafadhali. Taib. Al-amthilatu qala Syauqi likulli zamanin madha ayah wa ayatu hadha az-zamani as-suhufu lisanul biladi wa nabdul ibad wa kahful huquqi wa harbul janaf tasiru masirud duha fil bilad idzal ilmu mazzaqa fiha sadaf fiha fityatas suhufi Faya fityata suhfi sabran idza nabar rizqu fiha bikum wakhtalaf. Ahsanti. Iqra al-munasabah. Asy-sya'ir wal munasabah. Naam. Asy-sya'ir huwa Ahmad Syauqi amiru syu'ara'il arabi fil asril hadits. Wulida fi Misra am Ama alfin wa mi'ataini wa khamsa wa thamanina hijriyah. Wa khamsatin wa thamanina hijriyah. Naam. Ay alfu wa thamani mi'atu wa thamaniyatu alfin wa thamani mi'atin alfi wa thamani mi'atin wa thamaniyah wa thamaniyatin wa sittina. Naam. Wa asha wa tuwfiya biha sanata alfin wa thalathimi'atin wa ihda wa khamsin ay alfin wa tis'umi'atin wa tis'imi'atin
واثنتين وثلاثين له الشوقيات في 4 أجزاء وقد ألقى هذه القصيدة في اجتماع للصحفيين حضره عدد من أصحاب الصحف. من أصحاب الصحف. Ahsanti. Baik, ahsanti. Contoh daripada al-uslub ini adalah perkataan Syauqi. Syauqi sudah kita baca tadi biografinya, nanti kita terjemahkan. Beliau mengatakan likulli zamadin madha ayatun wa ayatu hadzal zamanis suhuf. Setiap zaman yang berlalu ada ayah, ada tandanya, ada ciri-cirinya. Ya. Wa ayatu hadzal zamani as-suhuf. Dan tanda atau ciri zaman ini adalah as-suhuf, yaitu surat kabar atau koran. Beliau hidup di tahun 1990-an, ya 1930-an. Pada saat itu belum ada HP kayak zaman kita sekarang, makanya zaman pada saat itu teknologi yang paling maju ya pada saat itu adalah as-suhuf, surat kabar dengan mungkin ada televisi tapi tidak terlalu banyak. Namun yang menjadi tanda atau menjadi kekhususan zaman pada saat itu tahun 30-an, 1930-an adalah majunya surat kabar yang dipakai untuk menginformasikan beberapa hal ya, orang-orang pada saat itu. Maka dia mengatakan likulli zamanin madha ayatun. Setiap zaman yang berlalu ya, madha yang berlalu ayatun, ada tandanya, ada ciri-cirinya. Wa ayatu hadzal zamani as-suhuf. Dan tanda zaman ini, zaman beliau Asy-Syauqi rahimahullah, as-suhuf adalah suhuf, surat kabar, koran. Lisanul biladi wa nabdul ibadi wa kahful huquqi wa harbul janaf. Beliau mengatakan lisanul bilad. Suhuf ini, koran ini, surat kabar ini adalah sebagai lisanul bilad. Adalah lisan al-bilad. Lisan bilad. Jadi apa? Fi mathabati lisan. Dia akan mengungkapkan apa yang terjadi, apa yang diinginkan dalam satu negara, apa yang terjadi, ya, lisanul bilad. Wa nabdul ibad. Wa nabdul ibad ini ada di syarah mufradat ini. An-nabd adalah darabatul qalbi. Ya. Adalah detak jantung, darabatul qalbi. Ya, diibaratkan koran itu adalah seperti lisan yang bisa berbicara, mengungkapkan sesuatu. Nah, di situ buah pikiran manusia. Wa nabdul bilad, dan koran itu ibaratnya di dalamnya ada detak jantung al-ibad, hamba-hamba atau manusia. Wa kahful huquq, dan kahf ini adalah goa, ya, suratul kahfi, surah yang mengkisahkan para pemuda yang lari dan berlindung di dalam gua. Wa kahful huquq, dan gua al-haq. Ya, huquq adalah jamak daripada hak. Jadi hak seseorang, hak dan kewajiban, ya. Wa harbul janaf, dan harbul janaf, harb adalah peperangan, al-janaf adalah kezaliman. Maksudnya di dalam apa nih, koran ini ada tersimpan, ya, termuat banyak sekali hak yang disuarakan oleh rakyat, dan
di samping itu pula koran itu bisa memerangi kezaliman. Kemudian bait ketiga, tasiru asirat duha fil biladi. Koran ini berjalan seperti layaknya waktu duha, terang benderang, fil biladi, di negeri, di suatu negeri. Ini juga Al-ilmu mazzaqa fiha sadaf. Bisa di mute yang lain yang masih dibuka, ada suara yang Pak Barkah bisa di mute partisipan yang masih membuka mikrofon ya. Baik. Jazakallahu khair. Idzal ilmu mazzaqa fiha sadaf. Karena ilmu ini mazzaqa fiha as-sadaf. Ilmu itu bisa memazzaq, memotong-motong, menghancurkan dalam Quran tersebut yang dimuat dalam Quran, karena di dalam Quran ada ilmu, ada pengetahuan, bisa menghancurkan as-sadaf, az-zulumat. Jadi maksudnya bisa menjadi penerang bagi masyarakat. Faya fityatas suhufi sabran idza nabaz rizqu fiha bikum wakhtalaf. Maka wahai fityatas suhuf, fitya adalah jamak dari fata, pemuda. Fityatas suhuf maksudnya adalah para jurnalis, para wartawan. Ya, wahai para pemuda jurnalis. Sabran idza, bersabarlah jika nabar rizqu, jika rezeki menjauh. Ya, karena para wartawan itu gajinya nggak banyak, ya sedikit, namun kerjanya yang luar biasa. Ya, kadang-kadang mereka bekerja di luar jam kerja untuk meliput suatu berita. Nah, beliau katakan, wahai para jurnalis muda, ya sabran idza, bersabarlah jika nabar rizqu fiha, rezeki menjauh, rezeki sedikit, ya gaji kalian sedikit, komisi kalian sedikit, ya nabar rizqu fiha bikum wakhtalaf, dan rezekinya jauh dan bermacam-macam atau berpisah. Maksudnya gaji antum sedikit, jangan bersabarlah, ya jangan bersedih. Baik. Kemudian syair Ahmad Syauqi sudah dibacakan tadi, namanya Ahmad Syauqi, Amirus Syu'ara. Dia adalah Amir Syu'ara, pemimpin para penyair Arab di zaman al-hadith, di zaman al-hadith, fi asr al-hadith, di zaman kan penyair itu, syu'ara itu dibagi beberapa zaman, ya. Ada asrul jahili, kemudian asrul Islam, kemudian asrul Abbasi, kemudian asrul al-Umawi, asrul Abbasi, kemudian asrul al-hadith, ya. Zaman modern lah, ya, zaman modern. Beliau dilahirkan di Mesir tahun 285 Hijriah atau 1868 Masehi. Dan beliau ya besar dan meninggal pula di Mesir tepat di tahun 1351 atau 1932. Insya Allah di antara kita belum pada hidup ya Pak ya. Ya, atau Ibu sekalian, jemaah sekalian. Sudah lama banget ya. Lahu syauqiyat, beliau mempunyai syauqiyat, bait-bait syair yang terkumpul dan diberi nama asyauqiyat, dinisbahkan kepada nama beliau Syauqi. Fi arba'ati ajza, ada empat jilid, 4 juz. Ya. Qad alqa hadhil qasidah, bait-bait syair ini dibacakan fi ijtima'in lis-sahafiyyin, pada ijtima', pada muktamar, ya para jurnalis, hadarahu adadun min ashabis suhuf, yang dihadiri oleh beberapa
jurnalis pada saat itu. Di Mesir tentunya. Jazakillah khairan Al-Qari ya. Siapa lagi yang lanjut baca? Ana Ustaz. Fadhali, min aina? Arif nafsik. Ana min Pekanbaru. Ismik. Ismi Tania Putri Adelia. Tafadhali. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala syarhul mufradati al-awwal ayatun alamatun wadihatun. Al-thani an-nabdu darabatul qalbi kahful hukuki al-kahfu al-makanul mahrufu fil jabali wa minhu suratul kahfi. Al-janafu al-zulmu. Al-thalis as-sadafu al-zalamu. Ar-rabi' nabayanbu taba'ada ibta'ada. Syarhul abyati al-awwal yuqarriru syauqi anna likulli zamanin madha mizatan yamtazu biha wa a'zamu mizatin tadullu ala hadha az-zamani as-suhuf. Al-thani fahiyal lisanul ladhi yu'abbiru an hajatil biladi wa maslahati ahliha wa yudafi'u an huquqihim wa yuharibu dzulma. Al-thalis was-suhufu tantashiru fil biladi tahmilul ilma wa tanirul uqula wa taqdi 'alal jahli. Wa antum ya ashabas suhufi ahlu risalatin tu'addunaha fi nashril wa'yi wal ma'rifati fasbiru 'ala ma yusibukum min ta'abin wa qillatin fir rizqi. Ahsanti, barakallahu fiik. Baik, tadi ini sebenarnya ulasan balik ya. Ayatun alam atau alamatun wadihah. Ayatun adalah tanda yang jelas. Kemudian an-nabdu darabatul qalbi, sudah kita jelaskan tadi, adalah decak jantung, decak hati, jantung. Kahful huquq, al-kahfu adalah al-makanul al-mahfuru fil jabal, tempat yang berlobang di gunung, yaitu goa ya. Wa min suratul kahfi, ya, ada dalam seperti contoh ada surah al-kahfi. Al-janaf al-zulmu, ya, al-janaf al-zulmu, as-sadaf al-zalamu, gelap ya. Naba yanbu adalah taba'ada ibta'ada, menjauh ya, atau saling menjauh. Syarhul abiyat, penjelasan atau syarah daripada bait-bait tadi. Yuqarriru syauqi, Syauqi mengatakan anna likulli zamanin madha mizatan yamtazu biha, bahwasanya setiap zaman yang berlalu itu ada mizah, ada keistimewaan, ada ya ciri khas tersendiri yang bisa kita membedakan dari zaman yang lain. Wa a'zamu mizatin tadullu ala hadzal zamani as-suhuf, dan ciri khas yang paling besar atau paling nyata yang menunjukkan zaman ini, zaman beliau di tahun 930-an, as-suhuf, yaitu as-suhuf. Bait kedua beliau katakan tadi lisanul biladi wa nabdul ibadi wa kahful huquqi wa harbul janaf. Maksudnya adalah fahiyal lisan alladhi yu'abbir an hajatil bilad wa maslahati ahliha. Suhuf, surat kabar ini adalah ibaratnya lisan, lisan yang mengungkapkan kebutuhan-kebutuhan masyarakat dan maslahat suatu negara atau maslahat penduduknya. Wa yudafi'u an huquqihim dan haknya dan memerangi
kezaliman. Mata Mbak Manis. Kemudian tasiru masirat duha. Ini tadi bait yang ketiga. Ini tasiru masirat duha fil biladi idzal ilmu mazzaqa fiha sadaf. Beliau mengatakan bahwa surat kabar ini as-suhuf menyebar fil biladi di negeri, tahmilul ilma membawa pengetahuan, wa tunirul uqul menerangi akal-akal manusia, taqdi alal jahli yang memberantas kebodohan. Jadi pada zaman itu betul-betul peran surat kabar itu memberikan pencerahan dan pembelajaran kepada masyarakat. Ya, tidak sama sekarang ini, ya banyak utamanya di berita-berita online justru tidak memberikan pembelajaran, justru memberikan berita-berita hoax, berita-berita bohong. Ya. Baik, wa antum ya ashabal as-suhuf, faya fityata as-suhfi sabran idza nabar rizqu, apa tadi, nabar rizqu fiha bikum wakhtalaf. Faya fityata as-suhufi sabran idza nabar rizqu fiha bikum wakhtalaf. Wahai para wa antum ya ashabas suhuf, dan kalian wahai para jurnalis, ahlu risalatin yang membawa misi, ya. Kalian adalah pemilik misi, tu'addunaha fi nashril wa'i wal ma'rifah. Misi ini kalian tunaikan untuk menyebarkan pengetahuan, ya, dan ma'rifah. Fasbiru, maka bersabarlah. Ala ma yusibukum, atas apa yang menimpa kalian, min ta'abin, berupa lelah, capek, wa qillatin fir rizqi, dan kekurangan rizki. Baik, kekurangan rizki. Kita lanjut al-uslub. Qari ba'da, membaca yang lain. Ana Ustaz. Tafadhali, sebutkan nama. Aina. Anissa Afriani. Anissa Afriani min aina? Ana min Padang. Padang. Tafadhal ahya ahli Padang. Tafadhali. Bismillahirrahmanirrahim. Al-uslub. Naam. Arrafta fil wahdati darasiyatil ula. Anna al-usluba huwa tariqatu ikhtiyari ad-darasiyatil ula. Al-usluba ad-dirasi Ustaz. Naam. Ad-dirasiyatil ula. Anna al-usluba huwa tariqatu ikhtiyaril alfadhi wa ta'lifiha litaqdiri biha anil ma'ani qasdal idahi wa ta'thiri wa inda qira'atika abyata syauqi ulahi wa fiha yatatawwadu bi asasiyaini. Bacanya apa tuh Ustaz? Asasiyaini. Naam. Al-alfadu. B. Al-jumalu. Wal uslubu allazi istakhdamahu Syauqi tasdiqun salim pada bisababain. Awalan nasihatun. Taniyan Pak, sebentar Pak Barka Tanjung, bisa di mute yang lain? Suara-suara yang ya. Pak Barka Tanjung. Ya.
Coba dibuka mikrofonnya Ibu Afrian tadi membaca. Ya. Awalan, lanjut Ustaz. Nah. Awalan, li'anna alfadhahu fasihatun. Thaniyan, li'anna jumlahu fasihatun. Li'anna jumlahu. Li'anna Jumlah. Li'anna jumalahu. Iya, Ustaz. Li'anna jumalahu fasihatun. Nah. Kaifa takunul kalimatu fasihatan? Kaifa takunul jumlatu fasihatan? Nah. Fasahatul kalimati. Takunul kalimatu fasihatan idza khalat min uyubin salatatin. Nah. Wahid tanafuril hurufi. Nah. Wa huwa an takunal kalimatu taqilatan ala lisani yas'ubu alal mutakallimi ayantiqaha mitla nakonakot di'u wa kalimatu zashi lil mawdi'i fashini. Asani. Athani mukhalafati wahdihil lughati wa huwa an takuna kalimatu mukhalifatan lima thabata anil arabil fasahai al-fusahai. Naam. Mislun al-ajalali wasahihul ajallu. At-talis al-gharabati wahya antakunal kalimatu ghayra musta'milatin fi lughatil arabil fusahai fayahtaju fi ma'rifatiha ila bakhtin fi ma'ajimil lughati mithlu kalimatin rakhaqah fi qaulika nahnu fi rakhaqin minar rizqi ay fi sa'atin wa mithlu kalimatin ifran qa'at talabu tulab. Na'am Ustaz. Ifran qa'at tulabu ay insarifu wa dhahabu. Baik, ahsanti, barakallahu fiik. Syukran Ustaz. Barakallahu fiik. Baik. Al-uslub, jadi masuk inti pembahasan. Al-uslub atau gaya bahasa. Arafta fil wahdati dirasiyatil ula. Engkau telah mengetahui di pelajaran pertama annal uslub, bahwasanya uslub itu huwa tariqatu ikhtiyaril alfadhi wa ta'lifiha. Ini pengertian uslub ya. Wa tariqatu ikhtiyaril alfadhi wa ta'lifiha. Tariqatu ikhtiyaril alfadhi yaitu cara memilih lafaz-lafaz dan menyusunnya. Fil uslub. Untuk apa? Litta'biri biha, untuk mengtakbir, mengungkapkan anil ma'ani, mengungkapkan makna-makna yang ada dalam benak kita, qasdal idahi wat ta'thir, untuk menjelaskan dan memberikan pengaruh kepada orang yang mendengar. Jadi al-uslub, yang dimaksud di uslub di sini adalah tariqatu ikhtiyaril alfaz, cara memilih lafaz-lafaz dan menyusunnya untuk mengungkapkan dengan lafaz-lafaz itu, mengungkapkan makna-makna yang ada dalam benak kita, dalam pikiran kita, dalam hati kita, untuk menjelaskan kepada pendengar wat ta'sir, dan bisa berpengaruh. Ya, berpengaruh pada orang yang mendengar. Itu makna daripada al-uslub. Taib. Kemudian muallif rahimahullah mengatakan wa inda qira'atika abiyat Syauqi, jika engkau membaca bait-bait syair Syauqi rahimahullah, tulahid, engkau memperhatikan annal uslub, bahwasanya uslub liha, uslubnya yatakawwanu min syai'aini asasiyaini. Tersusun, uslubnya itu gaya bahasanya tersusun dari
dua hal yang mendasar. Ya, syai'a ini dua hal yang mendasar. Al-alif yang pertama al-alfaz, lafaz. Yang kedua al-jumal, kalimat-kalimat. Dua ada lafaz, kemudian jumal. Lafaz ini adalah lafaz kalimat kata-kata, kemudian jumal adalah susunan daripada lafaz tersebut. Nah, wal uslubul ladzi istakhdamahu Syauqi, dan uslub yang digunakan oleh Syauqi ini fasihun salimun. Dia fasih, ya, tidak ada kesalahan di dalamnya. Salim, ya. Fasih, tidak ada kesalahan. Limadza? Mengapa? Lisababain, karena ada dua sebab. Yang pertama, sebab pertama adalah li'anna alfadhahu fasihah. Karena lafadznya itu fasihah, ya. Fasih, mudah disebutkan, kemudian sesuai dengan kaidah bahasa, kemudian pokoknya fasih. Nah, yang kedua adalah li'anna jumalahu fasihatun, karena kalimat-kalimatnya fasihah, ya. Wadihul ma'ani, suhulalul lafzi, wa muwafaqatun liqawaidil alfaz. Itu maksudnya fasihah. Ya, maknanya jelas, ya, tidak ada makna yang tidak bisa kita pahami. Kemudian suhulalul lafzi, mudah kita ucapkan. Kemudian sesuai dengan kaidah bahasa Arab, kaidah nahwu. Kaifa takunul jumlatu fasihah? Kemudian tanya sekarang, bagaimana bisa menjadikan suatu kalimat itu fasihah? Bagaimana menjadikan suatu jumlah itu fasihah? Ini sih inti pelajaran kita. Kemudian mu'allif rahimahullah ta'ala mengatakan fasahatul kalimah, ya, kefasihan suatu kata itu takunul kalimatu fasihatan, suatu kata menjadi fasih idza khalat min uyubin thalathah, jika, ya, tidak terdapat atau jika bebas dari aib yang tiga. Idza khalat, ini khalat maksudnya kosong, ya, jika terbebas dari aib yang tiga. Apa itu? Pertama, tanafurul huruf, ya, tanafurul huruf. Kemudian mukhalafatu wadi'il lughah, menyelisihi kaidah bahasa. Kemudian al-gharabah. Ini tiga. Tapi kita lihat satu-satu. Tanafurul huruf. Tanafurul huruf maksudnya wa huwa an takuna al-kalimatu thaqilatan 'ala al-lisan. Kalimat, kata-kata ini thaqilah, berat di lisan kita. Ya. Berat diucapkan oleh lidah kita. Yas'ubu 'alal mutakallim, susah bagi orang yang berbicara an yantiqaha, untuk mengucapkannya. Contoh, mithlu naqnaqad dhifda. Coba antum sebut masing-masing. Gampang nggak diucapkan ini? Naqnaqad dhifda. Ya, kalau disuruh mengucapkan 3 kali berturut-turut tanpa jeda, insyaallah terasa keseleo lidahnya. Naqnaqad dhifda, naqnaqad dhifda, naqnaqad dhifda. Ya. Susah. Ini namanya ada tanafurul huruf, karena lidah kita ini ketika menyebut huruf nun, kemudian qaf, nun lagi, qaf lagi, itu bekerja keras, ya, sehingga susah disebut. Dhifda, dhifda, atau dhifdi'. Naqnaqad dhifdi adalah suara kodok, ya. Naqnaqad dhif, maksudnya kodok bersuara. Dan juga contoh ada tanafurul huruf, ada huruf-huruf yang susah disebut adalah kalimat wash, al-wash. Ini maksudnya lil maudhi'il khashin. Al-wash maksudnya tempat yang kasar, tempat yang kasar. Itu susah untuk disebut. Makanya jika ada dalam satu syair, ini adalah aib bagi syair tersebut. Kemudian aib yang kedua, sehingga suatu kata itu tidak dikatakan fasih, yaitu mukhalafati wadi'il lughah, menyelisihi peletak bahasa Arab ini.
atau menyisihi kaidah bahasa Arab. Contoh apa? Wa huwa an takunal kalimah, yaitu suatu kata mukhalifatan, menyelisihi lima thabata 'anil arabil fusaha, menyelisihi apa yang sudah ma'ruf, sudah ditetap, sudah paten dari orang-orang Arab yang fasih, dari orang-orang Arab yang fasih. Nah, kalau mau melihat orang Arab yang fasih, jangan melihat orang Arab sekarang, ya. Orang Arab sekarang itu tidak bisa menjadi ukuran lagi. Orang Arab yang fasih yang masih bisa jadi rujukan perkataannya adalah orang-orang yang dulu, ya, yang jauh dari gemerlap kehidupan modern. Sekarang orang-orang Arab sudah banyak bercampur dengan bangsa-bangsa lain. Bahasa mereka sudah banyak yang tercemar. Halo? Halo? Halo, Ustaz, dengar, Ustaz. Dengar kan? Oh ya. Jadi orang-orang Arab sekarang sudah banyak tercemar bahasanya dengan bahasa-bahasa lain, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, pokoknya lidah mereka sudah berubah. Yang menjadi rujukan lidah mereka adalah para syu'ara, syair jahiliyah sebelum Islam atau di zaman Islam, ya. Kemudian di zaman Abu Bakar As-Siddiq, kemudian zaman Umar radhiyallahu an, para sahabat, ya, lidah mereka masih asli. Adapun mereka yang masuk dalam bergaul dengan bangsa-bangsa lain sehingga berubah suaranya, berubah bahasanya, seperti di zaman Abbasiyah itu kaum muslimin sudah banyak bercampur dengan bangsa lain, bangsa Persia, ya, dengan bangsa-bangsa Romawi. Lidah mereka sudah berubah. Apalagi anak-anaknya sudah tidak fasih lagi. Nah, jadi mukhalafat wadi' lughah, suatu kalimat ini, suatu kata menyelisihi apa yang sudah ditetapkan, sudah ma'ruf di orang-orang Arab yang fasih. Seperti kata apa? Al-ajlal. Al-ajlal. Al-ajlal yang benar sahih al-ajallu. Yang benar kita mengucapkan al-ajlal yaitu al-ajallu, yang bermakna al-a'zam, agung. Al-ajallu, bukan al-ajlal. Itu contohnya. Kemudian aib, ya, kekurangan suatu kata sehingga tidak fasih, itu al-gharabah. Gharabah itu gharib, aneh, asing, ya. Al-gharabah wa hiya an takuna al-kalimatu ghairu musta'malatin, yaitu kata ini tidak digunakan fi lughatil Arab al-fusaha, pada bahasa Arab yang fasih. Bahasa ini tidak digunakan sebenarnya. Fayuhtaju fi ma'rifatiha ila bahthin, maka butuh, ya, dibutuhkan untuk mengetahui maknanya, mencari fi ma'ajimil lughah, di kamus-kamus bahasa. Contoh, mithl kalimah, contoh kata rakhakh. Rakhakh. Fi qaulika, pada perkataanmu, nahnu fi rakhakhin minar rizqi, ay fi sa'atin. Mau mengatakan nahnu fi rakhakhin minar rizqi, kita sekarang berada dalam keluasan rezeki. Rakhakh maksudnya sini adalah sa'atin. Rakhakh ini tidak digunakan dalam kamus bahasa Arab yang fushah. Maka baiknya kita menggunakan nahnu fi sa'atin minar rizqi, itu yang tepat. Nah, wa mithlu, dan contoh lain, ifranqa'at tullab. Ifranqa'a ay insarafu wa dhahabu. Ifranqa'a artinya adalah insarafu wa dhahabu. Pergi dan bubar. Gunakan saja insarafu dalam bahasa Arab itu ada. Antum coba cari di kamus ifranqa'a, insya Allah susah mendapatkannya. Ya. Karena ini tidak digunakan dalam bahasa Arab fushah. Yang digunakan adalah insaraf dengan zahab. Taib. Itu merupakan aib daripada suatu kata sehingga tidak menjadi fasih, yaitu tanafurul huruf, kemudian mukhalafatu wadi'il lughah, kemudian al-gharabah. Sekarang kalau kalimat tidak dikatakan fasih, apa saja aib-aibnya, apa saja kekurangan-kurangannya? Ada 4.
Tep, kita mau pembaca yang lain al-qari akhar. Jazakallah khairan. Anissa. Tafadhali. Anissa. Al-ism wal min aina? Min Anissa Hasan. An-Nisa Hasan. Dari mana? Dari Medan, Ustaz. Medan. Ahlan wa sahlan, ahlan Medan. Fadhali. Ahlan, Ustaz. Fasahatul jumlah. Naam. Wa takunul jumlatu fasihatan idza halat min uyubin arba'atin. Idza khalat, pakai khalat. Khalat. Idza khalat min uyubin arba'ah. Naam. Al-ulad du'fi ta'lif. Naam. Wa an takunal jumlatu mukhalifatan liqawaidin nahwi allati darastaha. Naam. Kasti'mali domir ilan ba'da illa fayuqalu ma ra'aitu illaka was-sahih ma ra'aitu illa iyyaka. Naam. Ats-tsani tanafurul kalimat wa huwa an takuna al-kalimatu mujtami'atan thaqilatan Naam. alal lisani ka qauli abi tamam. Naam. Abi Tammam. Abi Tammam. Naam. Karimun mata amdahu walwarah. Naam. Ma'i wa mata ma lumtuhu wahdi. Naam. Yasifu rajula bil karam. Naam. Wa annahu idza madahahu biqasidatin wa faqahun nas ala madahahu. Ala Wa madhihi. idza Ala ala madhihi. madahihi. Naam. Wa idza atabahu lam yuwafiqhu ahadun ala dhalika likarmihi. Naam. Wa nasha'a thaqalu min taqarrari kalimat. As-thiqalu min taqarrari kalimatin. Amdahuhu lamma bainal ha wal ha minat tanaffur. Ini bukan lama. Lima bainal ha'i. Lima bainal ha'i wal ha'i minat tanaffur. Minat tanafur. Id kilahuma min hurufil halki. Naam. Ats-tsalis at-ta'kidul lafzi. Naam. Wa huwa ayyakunal kalamu ghairu dhahiri dalalati 'alal ma'na Naam. al-maqsud. Naam. Lianna tartibal alfadhi la yakuna ala hasabi tartibil ma'ani. Naam. Bisababi faslin aw taqdimin aw ta'khirin aw hadfin ka qawli Al-Farazdaq. Naam. Ta'ala fa in ahadtani la takhununi. Naam. La takhununi. Nakun mislaman ya'dzibu yastahibani. Naam. Faqad fasala asy-sya'iru bainal ismi al-mawsuli man wasalathu wa hiya jumlatun yastahibani. Naam. Yastahibani bi jumlatin nidai ya'dzibu. Naam. Ya'dzibu. Ar-rabi' at-ta'kidul ma'nawi. Naam. Ayyakun al-ma'na khafiyan
la yufhamu illa ba'da tafkirin tawilin ka qawli Zahir. Wa man Kauli lam Zuhair. Zuhair. Nah. Ka qawli Zuhair. Wa man lam yadud an khawdihi bisilahihi yuhaddam wa man la yadlimin nas yudlam. Naam. Wasili. Haitsu abbara anil muhafadzati alal huquqi bidzulmi wa huwa ma'na ba'id. Naam. Wa ba'da an fahimna ma yalhaqu bil kalimati wal jumlati min uyub. Naam. Nantaqilu ilal hadithi an sifatil uslub. Baik, ahsanti, barakallahu fiik. Syukran, Ustaz. Wa iyyakum, barakallahu fiik. Baik, sekarang tadi kan kita sudah mempelajari aib atau kekurangan suatu kalimat sehingga tidak fasih. Sekarang kekurangan suatu saya tadi kalimat ya, kata ya. Sekarang kalimat. Kalau dalam bahasa Arab itu kalimat adalah jumlah ya. Kekurangan jumlah atau kalimat dalam bahasa Arab sehingga tidak dikatakan fasih. Wa takunul jumlatu fasihatan idza khalat min uyubin arba'ah. Dan suatu jumlah, suatu kalimat fasih jika kosong, jika tidak ada aib yang 4. Apa itu? Pertama, dha'fut ta'lif. Yang kedua, tanafurul kalimat. Yang ketiga adalah at-ta'qid al-lafzi. Yang keempat adalah at-ta'qid al-ma'nawi. Baik, kita lihat satu-satu apa penjelasannya. Pertama, kekurangan dha'fut ta'lif. Dha'af lemah, at-ta'lif susunan, susunannya lemah. Apa maksudnya? Wa huwa an takunal jumlatu, yaitu jumlah ini, kalimat ini mukhalifatan, menyelisihi liqawaidin nahwi, menyelisihi kaidah-kaidah nahwu allati darastaha, yang sudah engkau pelajari ya. Kasti'malid dhamiri muttasilan ba'da illah, seperti penggunaan dhamir muttasil setelah illah. Dhamir muttasil setelah illah digunakan apa dhamir muttasil ya? Dhamir yang tidak bisa berdiri sendiri, dia harus bersambung dengan kata lain. Tapi ini disambung dengan illah. Contoh, fa yuqal ma ra'aitu illaka. Ya, dhamir muttasil kan hu, huma, hum, ha, huma, apa lagi? Hunna. Kemudian ka, huma, kum. Apa lagi? Ki, anti, antuma, kunna. Ya, ki, kuma, kunna. Kemudian nah, itu mesti bersambung dengan kata lain. Dia nggak boleh bersendiri-sendiri. Dhamir muttasil ma la yubtada bihi. Ya, dhamir muttasil adalah dhamir yang tidak boleh kita memulai kata dari situ. Ya, misalnya hu. Kalau misalnya huwa, dhamir munfasil dia, dhamir yang terpisah. Bisa kita mengatakan huwa. Kalau hu nggak boleh, ya. Hu nggak boleh, harus dikatakan huwa. Itu maksudnya dhamir muttasil. Di sini ka, ya, dhamir anta. Kalau anta munfasilnya. Kalau ka dhamir muttasil, dia tidak boleh berdiri sendiri. Kita ma la yubtada bihi, tidak boleh kita memulai kata dari situ. Nah, di sini dia sambung dengan illah, nggak boleh disambung dengan illah. Dia mengatakan yuqalu, dikatakan ma ra'aitu illaka, saya tidak melihat kecuali engkau. Was-sahih, yang benar adalah ma ra'aitu illa iyyaka. Jadi illa tidak boleh disambung dengan dhamir muttasil, harus dengan dhamir munfasil, yaitu iyyaka. Ya, iyyaka adalah dhamir munfasil. Seperti firman Allah Subhanahu wa ta'ala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Saya tidak melihat kecuali engkau. Naam. Jadi pertama dha'fut ta'lif, menyelisihi kaidah nahwu. Kemudian
Aib kekurangan yang kedua pada suatu jumlah, pada suatu kalimat sehingga tidak fasih, yaitu tanafurul kalimat. Tanafur. Kalau tanafur ini kalau antum biasa dengar atau antum biasa dengar munafir. Munafir itu apa? Menjadikan orang lari. Ya, munafir, tanafurul kalimat, ya. Maksudnya wahu antakunal kalimatu, yaitu kalimat itu mujtami'atan. Kata-katanya berkumpul, ya, berkumpul, thaqilatan, berat alal lisan. Berat diucapkan oleh lisan kita. Qauli Abi Tammam, seperti perkataan Abi Tammam. Abi Tammam ini seorang penyair, huwa Habib namanya. Habib bin Aus At-Ta'i min ashhari syu'ara. Dia termasuk para penyair yang masyhur fil asril Abbasi, di fase khalifah kekhilafaan Al-Abbasiyah, khilafah Abbasiyah. Tufiya sanata 232 di tahun 232 Hijriah atau tahun 846 Masehi. Wulida walahu diwanu syi'rin. Dia mempunyai banyak bait-bait syair. Wa yatakawwanu min arba'ati ajza. Ada 4 juz sudah dibukukan, ya. Itu Diwan Abi Tammam. Dia mengatakan dalam satu bait syairnya, karimun mata amdahu wal wara ma'i wa mata ma lumtuhu wahdi. Karimun mata amdahu wal wara ma'i wa mata lama lumtuhu wahdi. Ini ada tanafurul kalimat. Mana? Amdahu dengan lumtuhu mujtami'atan, ya, berkumpul dan susah disebut. Yasifur rajula bil karam, ya. Karimun maksudnya karimun, karim, dia adalah dermawan. Mata amdahu, kapan saja saya memujinya. Amdahu, ini pengulangan, ya. Mata amdahu, kapan saya memujinya. Wal wara ma'i, dan manusia bersamaku. Maksudnya kalau saya memujinya, orang-orang pada dukung saya gitu. Nah, itu maksudnya. Wa mata ma lumtuhu wahdi. Jika saya mencelanya, ya, jika saya mencelanya, wa mata lumtuhu, kapanpun saya mencelanya, saya mencela, saya saja yang mencelanya. Lumtuhu wahdi, saya saja yang mencelahnya. Orang lain tidak mencela. Karimun mata amdahu wal wara ma'i wa mata ma lumtuhu wahdi. Itulah orang yang mulia. Ya, kalau kita memujinya, orang mendukung kita. Kalau kita mencelanya, orang lain tidak ikut mencela. Karena kenapa? Dia adalah orang yang mulia. Ya. Jadi kalau ada orang yang mencela orang yang mulia, orang yang dermawan, cuma dia sendiri yang sakit hati sendiri. Ya. Orang lain tidak akan terpengaruh dengan celaannya, dengan bulinya kalau bahasa kita sekarang. Yasifur rajul bil karam. Dia mensifatkan seorang laki-laki yang dermawan. Wa annahu idza madahahu, bahwasanya jika dia memujinya biqasidatin, dengan suatu bait-bait syair, wafaqahu nasu ala madhihi, manusia menyetujui pujian tersebut. Ya. Wa idza atabahu, jika dia mengejeknya, lam yuwafiqhu ahadun ala dzalika. Tak seorang pun menyetujui akan hal tersebut. Li karamihi, karena kedermawanannya. Seperti itu, ya. Nah, wa nasya'a ats-thiqalu, dan ada, ya. Di sini ada sumber ats-thiqal, beratnya lidah kita. Min takrari kalimah, ya, di pengulangan kalimat amdahuhu. Ini diulangi di situ sehingga susah untuk disebut lidah kita. Lima bainal ha'i wal ha'i minat tanafur, karena ada huruf ha, antara huruf ha dan ha ada at-tanafur,
Jadi susah kita sebut. Ya, ha dengan ha. Kalau berdekatan, amdahu, amdahu. Nah. Id kilahuma, karena kedua huruf ini, ha dengan ha, min hurufil halqi, termasuk daripada huruf-huruf halqi yang 6 ya. Baik. Aib yang ketiga yang menjadikan suatu kalimat atau suatu jumlah itu tidak fasih, yaitu at-ta'qid al-lafzi. Nah, kita sudah jelaskan pada video yang lalu. Ta'qid ini permisalan orang kalau berjalan kakinya diikat, ya. Kalau kakinya diikat dengan tali sehingga berjalan susah untuk melangkahkan kakinya, ya, dibelenggu kakinya, ya. At-ta'qidul lafzi ini seperti orang yang lafadznya itu seperti orang yang berjalan yang diikat kakinya, ya, susah. Maksudnya wa huwa an yakunal kalamu ghaira zahirid dalalah. Ghaira zahiri ad-dilalah atau dalalah. Dua-duanya boleh. Dalalah atau dilalah. Yaitu kalam, perkataan itu tidak jelas apa yang ditujukan. Apa yang dimaksud. Ghaira zahirid dilalah, tidak jelas, tidak jelas apa maksudnya. Alal ma'na al-maksud, ya, tidak jelas. Ini maksudnya apa maknanya ini? Lianna tartibal alfaz, karena susunan lafaz tersebut la yakunu ala hasabi tartibil ma'ani, tidak berdasarkan urutan makna. Tidak berdasarkan urutan makna yang semestinya. Bisa babi faslin. Sebab apa? Fasl. Ada yang memisahkan. Kemudian au taqdimin, atau mengedepankan suatu kata yang mesti tidak boleh dikedepankan. Au ta'khirin, atau mengakhirkan suatu kata yang tidak mesti diakhirkan. Au hadfin, atau dihapus. Contoh kaqaulil Farazdaq, seperti perkataan Farazdaq. Farazdaq ini seorang penyair juga. Namanya Abu Firas Hammam ibnu Ghalibin at-Tamimi, min asyhari syu'ara'i fil asr al-Amawi. Termasuk penyair yang masyhur di zaman Bani Umayyah. Kana mu'asiran li Jaririn wal Akhtal. Beliau satu zaman dengan Jarir dengan Al-Akhtal, ya, kedua-duanya penyair juga. Tufiya sanata, beliau wafat di tahun 110 Hijriah atau tahun 728 Masehi. Walahu diwanun syi'run matbu'. Nah, dia mempunyai bait-bait syair yang sudah dibukukan, dikumpulkan dalam satu kitab. Namanya Diwan apa? Al-Farazdaq. Baik. Dia mengatakan, ta'ala fa in ahadtani la takhununi nakun mithla man yadhibu yastahibani. Ta'ala fa in ahadtani la takhununi nakun mithla man yadhibu yastahibani. Catatan kakinya ada dalam Diwan Farazdaq, ya. Baik. Ta'al. Kita terjemahkan dulu. Ta'al. Ayo, mari. Fa'in ahadtani, jika engkau memberikan saya perjanjian, memberikan kepada saya perjanjian, la takhununi, jangan engkau mengkhianatiku, jangan kalian mengkhianatiku. Nakun, kita menjadi mithlaman yadhibu, kita menjadi seperti orang yang wahai dhi'bu. Dhi'bu adalah apalagi serigala. Kita menjadi seperti yang wahai serigala yastahibani, yang saling berteman. Ya, kita menjadi seperti orang wahai serigala yang saling berteman. Kan diterjemahkan pun kita bingung, ya, apa maknanya. Ya.
Ini dalam kurung di sinilah kekurangannya. Faqad fasala syair, penyair ini beliau memisahkan antara al-isim ya, al-mausul, isim mausul man di sini ada isim mausul ya, isim mausul wasalathu jumlatu yastahibani yang bersambung dengan kata yastahibani bi jumlatin nida ya dhi'bu, dengan jumlah nida ya dhi'bu. Nah, jadi di sini kita enggak tidak jelas maknanya. Maksudnya apa? Dipanggil, diajak untuk berjanji setia, untuk tidak saling berkhianat. Kemudian diajak supaya seperti serigala yang berteman. Maksudnya apa ini? Ya kita nggak ngerti itu. Jadi ini namanya ta'qid al-lafzi. At-ta'qidul lafzi. Jadi perkataan ini tidak fasih. Aib yang keempat sehingga kalimat atau jumlah tidak fasih adalah at-ta'qid al-ma'nawi. Ta'qidul ma'nawi. Apa maksudnya? An yakunal makna, maknanya itu khafiyan, samar, tersembunyi, la yufham, tidak dipahami, illa ba'da tafkirin tawilin, tidak dipahami kecuali kita sudah berpikir lama sekali mikirnya, baru kita paham. Mungkin bertapa dulu, ya lama sekali dipikirin, ini apa maknanya? Ya. Kaqauli Zuhair, seperti perkataan Zuhair. Zuhair ini adalah penyair masa jahili. Zuhair. Huwa Zuhair ibnu Abi Sulma. Ya, dia adalah Zuhair ibnu Abi Sulma al-Muzani. Syairun jahili. Dia adalah penyair di zaman jahiliyah sebelum Nabi SAW diutus. Min ashabil mu'allaqat. Dia termasuk pemilik al-mu'allaqat. Al-mu'allaqat ini adalah syair, bait-bait syair yang digantung di Ka'bah karena keindahannya. Dulu digantung di Ka'bah, ya, digantung di Ka'bah. Ishtahara bil hikmati fi syi'rihi. Beliau dikenal karena dalam syairnya itu banyak sekali kata-kata hikmah, kata-kata bijak. Ya, seperti kalau kita belajar di adab silsilah Musarabi itu ada sa'intu takalifal hayati wa man ya'ish samanina haulan la abalaka yas'ami. Bagus sekali ya syair-syair beliau, banyak sekali kata-kata hikmah di dalamnya. Itu syair-syairnya digantung di dinding Ka'bah, dipamerkan karena banyak sekali pesan-pesan, petuah-petuah yang bermanfaat di dalamnya. Itu sebelum Nabi SAW diutus. Kemudian beliau mengatakan, "Waman lam yadud an haudhihi bisilahihi yuhaddam. Waman la yadhlimin nasa yudhlam." Siapa man lam yadud an haudhihi bisilahihi. Ada yang memegang kamus? Minta tolong dicarikan arti yadud di sini. Yadud. Zud. Tadi saya lupa mengecek. Ada yang tahu artinya? Menjaga, Ustaz. Taib. Yudafi, ya. Wa man lam yadud an haudhihi bisilahi. Siapa yang tidak menjaga, siapa yang tidak siapa tidak mempertahankan an haudhihi, telaganya. Ya, telaga atau airnya atau sumber airnya, siapa yang tidak menjaga sumber airnya bisilahi dengan senjatanya, yuhaddam, dia akan dihancurkan. Wa man la yadhlimin nasa yudhlam. Siapa yang tidak menzalimi manusia, dia akan dizalimi. Coba antum pikir sejenak, apa maksudnya? Siapa yang tidak mempertahankan sumber airnya dengan senjatanya, dia akan dihancurkan. Siapa yang tidak menzalimi manusia, dia akan dizalimi. Ya, enggak jelas kan?
Maknanya apa? Jadi khafiyan. Jadi maknanya tidak jelas, samar, tidak dipahami kecuali mikir lama. Maksudnya apa ini? Ini taruh belakang, sayang. Iya, maksudnya apa ini? Taruh belakang. Sambil cuci tangan ya. Haifu, di mana Zuhair di sini, ya. Zuhair di sini abbara anil muhafadhati 'ala al-huquqi bidzulmi. Beliau mengungkapkan menjaga hak-hak kita dengan kezaliman. Jadi kalau kita mempertahankan hak kita, kita harus menzalimi orang. Wa huwa ma'nan ba'id, dan ini makna jauh. Masa kita mau mempertahankan hak kita harus menzalimi yang lain, ya? Menjaga pekarangan kita harus mengusir di sekitar pekarangan kita, ya, supaya mobil kita tidak disentuh orang, maka kita harus semua harus menyingkir sampai ke got baru kita lewat. Kan tidak dipahami apa maksudnya, ya, tidak jelas maknanya. Baik. Wa ba'da an fahimna, setelah kita memahami ma yalhaqu bil kalimati wal jumlah, apa yang ada pada al kalimah dan jumlah minal uyub, berupa kekurangan-kekurangan, ya, nantaqilu ila haditsin an sifatil uslub. Kita berpindah kepada pembahasan tentang sifat al-uslub. Sifat al-uslub. Taib. Al-qari akhar dari Muawad. Ustaz. Makasih. Ustaz. Ismuka wa min aina? Nanang. Naam Ustaz. Ana man awalan. Man awalan, tafadhal. Naam, ana Ustaz. Nanang, Qasim. Min aina Nanang Qasim? Ana min Lamongan Ustaz. Lamongan. Ahlan wa sahlan ahlu Lamongan. Naam, jazakallahu khairan. Waalaikum barakallahu fiik. Tafadhal. Sifatul uslub. Sifatul uslub. Al-awwal al-wuduhu. Naam. Indama taqra'u abiyata syauqi fa in ma'aniyataha fa inna ma'aniyaha ta'tiya ila dhihnika dhuna ta'bin. Naam, duna ta'bin. Faqad wuffiqa asy-sya'iru fi ikhtiyaril fadihi wa jumalihi litadullu alal ma'na alladhi aradahu fi suhulatin wa wuduhin wa yut'labu wuduhul uslubi ghaliban fin nususi al-alamiyata fin nususil ilmiyati. Naam. Fi nususil ilmiyati kan nahwi was sarfi wat tarikh wal jughrafiyah. Naam. Asani. Naam. Al-quwwah. Naam Ustaz. Naam. Yuqsadu bil quwwati qadratul adibi ala ta'thiri fi nafsil qari'i awil sami'. Naam. Bihaitsu takuna alfadahu wa ma'anihi allati yastakhdimuha qadiratan ala ta'biri annal afqarihi wa masyairihi fi atifatin sadiqatin. Naam. Wa minal wasaili allati yastakhdimuha al-adibu litahqiqi quwwatil uslub. Naam. Al-alif isti'malul kalimati isti'malan mujazziyan ida majaziyan
majaziyan ida iqtadi al-halu dhalik. Idza iqtada al-halu. Astagfirullahaladzim. Naam. Idza iqtada al-halu dhalik. Naam. Ba taqadimu ma haqquhu taqdimu ma haqquhu at-ta'khiru minal kalimat. Naam. Litahqiqi hadfin balaghiyin. Naam. Al-ijazu fi ta'biri idza kana al-maqamu yad'u ilal ijaz. Naam. Fa idza jim khalas. Jim, naam. Fa idza khalifa an-nasu al-adibbiyu hadhil assasa hadhil ususa ibta'ada anil quwwati wa mala ila dha'fi. Naam. Al-thalisan al-jazalatu warriqah. Naam. Al-jazalatu warriqah wasifani lil alfadhi allati yasta'miluha al-adibu fi ta'biri an ma'anihi. Naam. Fa idza tahaddatsa fi mawdi'in min al-mawdu'ati allati tahtaju ila al-quwwati kasfi al-harbi kawasfi al-harbi masalan istamala al-kalimati al-jazalah. Naam. Amma idza kana al-mawdu'u alladhi tahaddatsu fihi raqiqan kawasfi al-azhari fil hadiqati istimala al-kalimati ar-raqiqah. Naam. Fa idza ibta'ada al-uslubu an dhalika kana dha'ifan. Rabi'an al-wahdatu al-udwiyah. Hasbuk barakallahu fiik. Naam. Jazakallahu khairan, ahsan. Baik. Sekarang kita mau mempelajari apa sih sifat-sifat uslub ini atau gaya bahasa al-uslub atau kaifiyatu tariqatu ikhtiyaril alfaz. Uslub kita tadi kan mempelajari apa? Tariqatu ikhtiyaril alfazi. Mana tadi di atas kita back di atas. Ini tariqatu ikhtiyaril alfazi wa ta'lifiyah. Uslub maksudnya adalah cara kita memilih lafaz-lafaz dan menyusunnya untuk mengungkapkan makna-makna, untuk menjelaskan dan berpengaruh kepada orang. Apa sih sifat-sifat tariqah ini? Nah, kita melihat pertama adalah al-wuduh. Ya, supaya cara kita, uslub kita bagus, maka kita memilih uslub yang al-wadih, yaitu jelas. Ya, al-wuduh adalah jelas. Baik. Indama taqra'u abiyat Syauqi, ketika engkau membaca bait-bait syair Syauqi, fa inna ma'aniha ta'ti ila dhihnika duna ta'abin. Makna-maknanya itu sungguh makna-maknanya itu datang ke zihin itu adalah akal, pemahaman, duna ta'ab, tanpa ada tidak capek, ya, maksudnya langsung kita pahami, tidak harus berpikir kuat, keras, ya. Faqad wuffiqa asy-sya'iru fi ikhtiyari alfadhihi wa jumalihi litadulla 'ala al-ma'na alladhi aradahu fi suhulatin wa wuduh. Sungguh penyair ini diberikan taufik dalam memilih lafaz-lafaznya
dan kalimat-kalimatnya untuk menunjukkan makna yang dia inginkan dalam bentuk yang mudah dan jelas. Lafaz-lafaznya mudah dan jelas. Wa yutlabu wuduhul uslubi ghaliban fin nususi al-ilmiyati kan nahwi was sarfi wat tarikhi wal jughrafiyah. Dan uslub al-wuduh ini ya jelas, uslub yang kalimatnya jelas, langsung difahami, sekali dengar langsung difahami, yaitu maksudnya wuduh, ya. Ta'ti ila dzihn duna ta'ab, itu maknanya datang langsung difahami, datang ke akal kita, langsung kita pahami tanpa kita berpikir keras. Ini dibutuhkan, ya. Kebanyakan digunakan dalam an-nusus al-ilmiyah. Jadi makalah-makalah ilmiah, nas-nas ilmiah, atau yang lain yang sifatnya artikel-artikel ilmiah. Ya. Contoh an-nahwu dan sorof, tarikh, sejarah, dan geografia. Geografia adalah geografi. Nah, kemudian yang kedua sifat uslub adalah al-quwwah. Yuqsadu bil quwwah, yang dimaksud dengan al-quwwah di sini qudratu al-adibi, kemampuan seorang seorang penyair, seorang ahli sastra, ya, seorang sastrawan, ala ta'thiri fi nafsil qari, untuk memberikan pengaruh di dalam jiwa sang pembaca, awis sami, atau pendengar. Di al-quwwah maksudnya di sini adalah kemampuan seorang sastrawan untuk memberikan pengaruh kepada pendengar atau pembaca. Kalau dia menulis, dia mampu mempengaruhi pembaca dari tulisannya dengan menggunakan pilihan-pilihan kata yang fasih, ya. Atau kalau dia lagi berkhutbah, berceramah, dia bisa mempengaruhi audiensnya, ya, dengan lafaz-lafaznya yang dia pilih, yang fasih, yang berpengaruh pada pendengar sesuai dengan keadaan, ya. Bihaitsu, di mana takunu alfadhuhu, lafaz-lafaznya itu, wa ma'anihi, dan makna-maknanya, allati yastakhdimuha, yang dia gunakan, qadiratan, mampu, ala ta'bir, untuk mengungkapkan, an afkarihi, mengungkapkan buah-buah pikirannya, wa masyairihi, dan perasaannya, fi atifatin sadiqatin, pada atifah, perasaan yang jujur. Maksudnya dia tidak membuat-buat. Jadi kalau dia berbicara, itu kata-katanya dari hatinya, tidak dibuat-buat. Kalau dia memberikan semangat yang diberikan itu berasal dari jiwanya, berasal dari hatinya. Dalam arti kata, dia menjiwai apa yang dia tulis, dan dia menjiwai apa yang dia katakan. Makanya tidak sama orang yang menulis suatu tulisan, karya apa saja, orang ini mengalami sendiri dengan dia tidak mengalami, ya. Ambil misal orang yang membuat skripsinya itu hasil orang yang membuat, kemudian tiba ujian meja, dia tidak bisa menjawab dengan baik karena bukan dia yang menulis skripsi itu. Atau dia membacakan sebuah syair itu bukan buatan dia. Ya? Beda kalau sang penyairnya sendiri yang membacakan, betul-betul berpengaruh. Seperti itu gambarannya. Naam, wa minal wasailil lati yastakhdimuhal adibu li tahqiqi quwwatil uslub, dan jalan-jalan atau cara-cara yang digunakan seorang sastrawan untuk mewujudkan kekuatan daripada tulisannya atau perkataannya atau karyanya, itu ada beberapa hal. Ada 3 di sini. Pertama, al-alif isti'malul kalimat isti'malan majaziyan, menggunakan kata-kata yang ada majaz di dalamnya. Ya, ada majaz. Idza qtada al-halu dzalika. Jika al-hal, keadaan, iktabah, memungkinkan untuk itu.
Menggunakan penguatan majaziyah. Jadi mengungkapkan sesuatu tidak secara langsung, tapi menggunakan majaz. Baik. Kemudian taqdimu ma haqquhu ta'khir minal kalimat. Mengedepankan sesuatu yang mesti di belakang. Jadi kata-kata yang mesti ditaruh di belakang, tapi dia depankan. Litahqiqi hadafin balaghin, untuk mewujudkan tujuan balaghah. Nanti kita akan belajar ya taqdim ma haqqu ta'khir insyaallah. Ya. Al-ijaz fi ta'bir, ya. Ijaz itu liddu itnab. Dia mempersingkat kata-katanya. Takbirnya itu singkat, padat, ya, singkat, padat dan jelas. Idza kana al-maqamu, jika keadaan yad'u ilal ijaz, membutuhkan untuk al-ijaz, kita mempersingkat. Fa idza khalafa an-nassul adabi, jika nas al-adabi itu menyelisihi hadhil usus, ya, 3 dasar ini, ibta'ada 'anil quwwah, dia akan jauh dari kekuatan, jadi kekuatannya akan jauh, wa mala ila dha'fi, dan condong kepada kelemahan. Jadi tulisannya atau perkataannya menjadi lemah, tidak berpengaruh kepada orang yang membaca dan tidak berpengaruh kepada orang yang mendengar. Jadi mesti kita menggunakan kalimat majaz, kemudian takdim apa yang mesti kita takhir, kemudian juga mempersingkat. Dan itu sesuai dengan keadaan. Kemudian al-jazalah. Al-jazalah wa riqqah. Al-jazalah wa riqqah adalah 2 kata yang berlawanan. Al-jazalah wa riqqah wasfan, 2 sifat, ya. Al-jazalah wa sifat adalah 2 sifat. Lil alfaz, untuk lafaz allati yasta'miluha al-adibu, yang digunakan oleh seorang al-adib, sastrawan, fit ta'biri an ma'anihi, untuk mengungkapkan makna-maknanya yang ada terkandung dalam benak pikirannya. Fa idza tahaddatsa fi mawdu'in min al-mawdu'at allati tahtaju ila al-quwwah, jika dia berbicara pada pembahasan yang membutuhkan kekuatan, ya, kawasfil harbi, untuk seperti mensifatkan peperangan, masalan, ya, istamal kalimatil jazalah, dia menggunakan kalimat-kalimat yang ada jazalah di dalamnya. Jadi memang ada lafaz-lafaz yang kalau kedengaran itu memberikan kita semangat, ya, memberikan kita semangat. Coba lihat, ya, surah Ar-Rahman dengan surah Muhammad, itu beda jauh, ya, beda jauh. Kalau surah Muhammad itu membicarakan tentang peperangan, surah Ar-Rahman berbicara tentang surga, ya. Kalau surah Muhammad itu ada jazalah di dalam, ya, ada quwwah, ada kekuatan. Amma idza kana al-mawdu'u alladhi yatahaddatsu fihi raqiqan, jika temanya kita berbicara padanya ada kelembutan, ya, harus berbicara lembut, berbicara lemah lembut, ya, yang halus, kawasfil azhar, seperti mensifatkan azhar, bunga-bunga, fil hadiqah, di dalam taman. Isti'mal kalimatir raqiqah, dia menggunakan kata-kata yang lembut, ya. Seperti itu. Jadi jangan kita mensifatkan bunga-bungaan, kita menggunakan kalimat jazalah, ada kuah di dalamnya. Begitu pun sebaliknya, mensifatkan peperangan, menggunakan kalimat-kalimat yang raqiqah, yang ada kelembutan di dalamnya, lemah lembut, ya, enggak sesuai. Sesuai dengan tempat dan suasana. Fa idza ta'ada al-uslub 'an dzalika kana dha'ifan. Jika uslub, cara kita memilih lafaz-lafaz itu, ya, jauh dari syarat ini, al-jazal wa riqqa, maka perkataannya pun, tulisannya pun menjadi lemah. Baik, barakallahu fikum. Akhir, qari wal akhir. Mu'awwad Ustaz. Tafadhal ya Mu'awwad, min aina? Makassar, ahlan wa sahlan ahli Makassar. Tafadhal. Arabi al-wahdatul udwiyatu yuqsadu
بها أن تبنى القصيدة بناء عضويا حيا ويتحقق ذلك إذا توافر في القصيدة ما يلي. نعم. الألف وحدة الموضوع. نعم. الباء وحدة المشاعر. نعم. الجيم ترتيب الصور والأفكار ترتيبا منطقيا تتقدم به القصيدة شيئا فشيئا حتى تنتهي إلى خاتمة يستلزمها ترتيب الصور والأفكار. الدال أن تكون أجزاء القصيدة وأبياتها محكمة مترابطة بحيث يؤدي بعضها إلى بعض عن طريق تسلسل الأفكار والمشاعر. نعم. الخامس الطبع والصنعة. نعم. يقصد بالطبع أن يترك الأديب نفسه على طبيعتها في التعبير عن أفكاره. نعم. بحيث تجيء كلماته وعبارته معبرة عن مشاعره من غير تكلف. نعم. من غير تكلف. نعم. تكلف. صحيح. أما الصنعة فيقصد بها تكلف الكلمات والعبارة التي تدل على المعنى لتحقق نوعا من أنواع المحسنات اللفظية أو المعنوية كسجع الكهان. نعم. وحين تنظر إلى نص الشوكي تجده قد جمع صفات الأسلوب الجيد من الوضوح والجزالة والطبع. نعم. وما تراه فيه من استخدام بعض الكلمات الموحية المعبرة المناسبة الكلمات الموحية المعبرة والمناسبة للموضوع مثل لسان البلاد ونبض العباد وكهف الحقوق للتعبير عن حقوق الأمة والجنف بدلا من الظلم والصدف للتعبير عن الجهل الشديد وتوفر في النص رابطة قوية وتلاؤم بين الشاعر والأفكار حقق وحدته العضوية. نعم. وعبر شوقي عن إحساسه ومشاعره دون تكلف. وقد شاء أدب الصنعة وتكلف في عصور الضعف الأدبي. Ahsanti, barakallahu fiik. Baik. Al-wahdatul udwiyah. Jadi sifat uslub adalah al-wahdatul udwiyah. Kesatuan udwiyah ini adalah anggota badan, ya. Anggota badan. Ya, kesatuan anggota badan. Maksudnya jadi syair itu ibaratnya suatu kesatuan, suatu tubuh. Jadi tempatnya masing-masing anggota badan itu pada tempatnya. Mata kita di depan, telinga di samping, hidung kita menghadap ke bawah, tangan samping kiri kanan, seterusnya, ya. Yuqsadu biha an tubnal qasidatu binaan udwiyan hayyan. Yang dimaksud dengan itu adalah antubuna, mestinya bait-bait syair itu dibangun, disusun binaan udwiyan hayyan, ya. Susunan anggota tubuh yang hidup. Binaan udwiyan hayyan, seperti anggota tubuh yang hidup berfungsi. Wa yatahaqqaqu dzalika, dan ini bisa diwujudkan, terwujudkan idza tawafara fil qasidati mayali, jika pada bait-bait syair itu ada unsur-unsur berikut. Pertama, wahdatul maudhu', adanya kesatuan maudhu', ya, pembahasan, ada kesatuan pembahasan. Jadi bukan dari awal membahas ini, kemudian di akhirnya lain bahasannya. Mesti dari awal sampai akhir kasidah itu, awal dari akhir daripada tulisan harus kesatuan pembahasan. Ya, tidak melenceng dari pembahasan. Yang kedua, wahdatul masyair. Ya, ada kesatuan perasaan. Ya, ada kesatuan perasaan. Misalnya dari awal perasaannya semangat, ya sampai akhir semangat.
dari awal perasaannya semangat, ya berapi-api, di akhir daripada tulisannya atau syairnya malah menjadi sedih. Kan nggak relevan, ya. Harus ada kesatuan. Wahdatul masyair. Kemudian yang ketiga, ya supaya ini kesatuan syair atau karya tulis kita itu hidup, tartibul suwar wal afkar tartibiyan mantiqiyan. Jadi susunan suwar wal afkar, gambaran, pemikiran, tartiban mantiqiyan, tartib mantiq, ada tartib mantiqiyan. Seperti apa? Tataqaddamu bihil qasidatu syai'an fa syai'an. Jadi bait-bait syair itu sedikit demi sedikit kita susun hatta tantahi ila khatimatin, sampai berhenti pada penutup. Yastalzimuha tartibus suwar wal afkar. Jadi ada susunan gambaran pemikiran yang tartib mantiqi. Jadi dimulai dari hal yang kecil dulu. Jadi yang kecil, kemudian hal-hal yang atau dimulai ya hal yang global dulu. Ya, kita berbicara masalah global. Kemudian sedikit demi sedikit kita masuk pada pembahasan terus diperinci. Seperti itu. Tartib mantiqi. Ya, berbicara masalah yang global, saya global dulu, kemudian berikutnya kita perinci. Jangan yang terperinci dulu dimulai, kemudian yang global. Iya, seperti itu. Tartib mantiqi. Kemudian yang keempat, supaya ada karya kita itu karya ilmiah atau syairnya hidup, antakuna ajza'ul qasidah wa abyatuha muhakkamah. Bagian-bagian bait-bait syair itu dan muhakkamah mutarabitah, berhubungan, kuat, ya, kuat, rekat, ya, muhakkamah itu kuat, rekat, mutarabitah berkaitan, bihaitsu yuaddi ba'daha ila ba'din an tariqi tasalsulil afkar wal masyair. Di mana setiap bait-bait itu, ya, tersusun dengan seperti tasalsul afkar, seperti mata rantai pola pikir. Jadi pokok bahasannya saling berkaitan dari awal sampai akhir. Begitupun perasaannya. Ya, seperti itu. Kemudian sifat uslub yang kelima, yang akhir adalah at-tab'u was-san'ah. Taba' ini adalah tabiat, san'ah adalah tidak sesuai dengan tabiat. Ya. Taba' apa adanya, san'ah dibuat-buat. Itu secara ringkasnya. Yuqsadu bit-tab'i, yang dimaksud dengan tabi' adalah an yatrukal adibu nafsahu. Seorang sastrawan membiarkan dirinya ala tabi'atiha. Biarkan berjalan sesuai dengan tabiatnya. Fit ta'bir, untuk mengungkapkan afkarnya, untuk mengungkapkan pola pikirnya. Biasa aja dia tabiat. Ya, tidak dia buat-buat. Perkataannya itu dia tidak buat-buat, tapi mengalir seperti mengalirnya air yang mengalir dengan cara alami. Bihaitsu, di mana taji'u kalimatuhu, ya, kalimat itu datang, kata-kata yang datang, wa ibaratnya dan ibarat-ibaratnya datang, mu'abbiratan an masyairi, mengungkapkan perasaannya min ghairi takalluf, tanpa dipaksa-paksa. Ya, tanpa dipaksa, sengaja dipilih kata-kata yang sehingga memberatkan dia. Takalluf ini tanpa ada memberatkan dirinya. Amma san'a, adapun as-san'a, fayuqsadu biha takalluful kalimat. As-san'a adalah, dimaksud adalah takalluful kalimat, menyusahkan diri untuk mencari kalimat-kalimat dan ibarat-ibarat allati tadullu 'alal ma'na, untuk menunjukkan suatu makna, lituhaqqiqa naw'an min anwa'il muhassinatil lafziyah, untuk mewujudkan keindahan atau keindahan lafaz atau keindahan makna. Jadi dia sengaja memilih kalimat-kalimat
sehingga lafadznya terdengar, indah didengar, atau maknanya indah ya dirasakan. Seperti apa? Kasaj'il kuhan, seperti sajaknya kuhan, para penyihir, kahin. Ya, kahin adalah dukun. Ya, orang-orang dulu di zaman Arab itu dukun-dukunnya itu ahli syair, tapi syair-syair yang kalau istilah kita mantra-mantra. Saja adalah persamaan huruf di akhir kalimat. Ya, misalnya berakhir dengan huruf ba sampai akhir berakhiran huruf ba. Ya, itu sajak. Tayyib. Kemudian beliau mengatakan, mu'alif rahimahullah mengatakan, wahina tanzuru ila nassin syauqi. Jika engkau melihat kepada nasnya, syairnya Syauqi tadi, tajiduhu qad jama'a sifat al-uslub. Engkau menemukan bahwa syairnya Syauqi ini mengumpulkan sifat-sifat uslub al-jayyid yang bagus. Sifat uslubnya bagus. Termasuk apa? Al-wuduh. Kita sudah jelaskan. Al-jazalah. Wat-taba'. Nah, ini sifat yang baik dalam suatu memilih lafaz sehingga bisa berpengaruh kepada orang lain. Wa ma tarahu fihi min istikhdami ba'dil kalimatil muhiyatil mu'abbirah, dan sebagaimana engkau lihat di dalamnya ada penggunaan sebagian kata-kata yang menginspirasi, mewahyukan, menginspirasi, yang takbirkan, mengungkapkan al-munasibah sesuai dengan al-maudhu', sesuai dengan bahasan. Ya, itu beliau membahas, memberikan semangat kepada para jurnalis pada saat itu. Mitlu lisanul bilad, ya, lisannya suatu negeri. Wa nabdul ibad, detak jantung, ya, detak jantung seorang, detak jantung manusia, detak jantung hamba. Wa kahfil huquq, dan goa hak, ya, atau tempat atau hak menampung, tempat menampung hak-hak manusia. Litakbiri an huquqil ummah, untuk mengungkapkan hak-hak umat ini. Wal janaf, dia gunakan badalan minaz zulmi, ya, sebagai ganti daripada lafaz az-zulm, ya. Al janaf dengan az-zulm sinonim, ya, mutaradifan. Was-sadaf litakbir anil jahli asyadid, dan dia menggunakan as-sadaf untuk mengungkapkan kebodohan yang sangat, ya. Wa tawafarat fi nassi rabitatun qawiyatun, dan dalam nas Syauqi ini, ya, terpenuhi rabitatun qawiyatun, ada rabitah qawiyah, ada hubungan yang kuat, wa tala'umun baina syair, ya, hubungan yang kuat antara penyair wal afkar, dengan buah pikirannya, haqqaqa wahdatahu, yang dimana afkarnya ini mewujudkan suatu kesatuan sehingga syairnya terasa berpengaruh di pendengarnya. Wa abbara Syauqi an ihsasihi, dan Syauqi mengungkapkan perasaannya, ya, perasaannya duna takallufin, tanpa memberatkan dirinya, tanpa dibuat-buat. Wa qad sya'a adabus san'a wa takalluf, sungguh telah tersebar, ya, adab, ya, karya sastra yang ada san'a di dalamnya, ada berlebih-lebihan, membuat-buat, ya, bukan sesuai dengan tabiat, ya, fi usuril dha'fil adabi, pada zaman-zaman di mana adab atau sastra dalam sejarah sastra Islam mengalami kelemahan. Demikian ya ikhwah, barakallahu fikum, pembahasan kita pada malam ini insyaallah taala. Pembahasan berikutnya kita akan bahas insyaallah di pembahasan uslubul insya insyaallah. Mungkin ada yang bertanya? Tafadhal, silakan. Ana Ustaz, tafadhal. di soal Ustaz. Nah, tafadhal. Min aina? Wa min aina? Nanang Ustaz. Nanang, ya. Malang. Tafadhal. Apa namanya? Ana pernah baca itu syair yang
Ya ala bakrin haliun ma'durun. Naam, ya ahla bakrin halikun ma'dzurun khairun min najin farur. Khutbah itu bukan syair. Khutbah bukan syair. Khutbah. Nah. Itu termasuk yang ini bukan Ustaz. Yang bentar Ustaz. Yang mana tadi? Yang ini. Jazalah. Jazalah warriqah. Iya betul, masuk dalam pembahasan itu. Jadi khutbah itu dipakai untuk menyemangati orang-orang yang akan melakukan peperangan. Suku Bakar dulu itu. Ya ahla Bakrin, halikun ma'dzurun khairun min najin farur. Ya, sampai akhirnya saya dilupakan sebagian lafaznya. Jadi disuruhkan, wahai ahlu Bakar, wahai keturunan Bakar, halikun innal hadara. Naam. Halikun ma'dzur. Jadi kita musnah karena ada sebab, ada uzur. Khairun itu lebih baik min najin farur, daripada kita selamat tapi kabur. Nah, itu ya. Jadi ada semangat di dalam. Itu masuk jazalah karena mensifatkan menyemangati seseorang. Itu contoh al-jazalah di situ. Barakallahu fiik. Ahsanta. Nah. Jadi seperti kita ya teman-teman sekalian untuk mengaplikasikan pelajaran kita ini, misalnya kita mengajar atau kita menulis atau kita berkhutbah, apa saja kita memilih perkataan-perkataan yang sekiranya berpengaruh pada pendengar, berpengaruh pada pembaca. Jadi kita memilih kata-kata yang sesuai dengan keadaan, sesuai dengan perasaannya, sesuai dengan bahasan, kita gunakan di situ. Seperti itu. Contohnya misalnya khutbah pernikahan dengan khutbah takziah kan beda. Ya kan? Beda kita memilih-milih kata-kata itu. Perasaan pun berbeda di situ. Baik. Hakadha. Wallahu a'lam. Soal akhir. Peserta tadi sampai 60 ya. Masya Allah. Ada dari luar negeri? Semua masih dalam negeri Indonesia. Tapi kalau tidak pertanyaan lagi kita tutup. Nakhtatim. Baik, nakhtatim بهذا اللقاء يا إخوة بقراءة كفارة المجلس. عسى الله أن يحفظنا جميعا من كل سوء ومكروه ومن كل بلاء وأن يجنبنا من كل مهلك وفساد ونراكم إن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم في نفس الوقت في محاضرتنا إن شاء الله تعالى في البلاغة. ونختتم بكفارة المجلس. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا. بارك الله فيكم. جزاكم الله خيرا أستاذ. وإياكم. بارك الله فيكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. إذن لايف أستاذ. تفضلوا. السلام عليكم ورحمة الله. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ustaz ya.